Ini adalah kotak musik yang ditinggalkan kakek. Kenapa ini bersinar? The film was translated and narrated by M Media. Aula Harta Karun Suantian. Xiao Yanran, Permaisuri Kekaisaran Suantian. Sisui, pendekar tingkat alam transformasi dewa. Xiao Yanran, aku telah memasuki alam transformasi dewa. Cepat atau lambat, aku akan menyatukan 6 alam. Dan Kekaisaran Zuantian yang kau pimpin, juga pada akhirnya akan jatuh di bawah perintahku. Jadi jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Tidak akan pernah. Semua prajurit, ikuti aku dan bertarung sampai mati. Jika kau menolak menyerah, maka kematian adalah satu-satunya jalanmu. Apa yang terjadi? Ini terlalu aneh. Siapa yang memasang game VR di rumahku? Siapa? Siapa itu? Beraninya kau. Beraninya kau intip yang mulia. Fisiknya agung. Dengan satu jari dewa, dia bisa melarutkan alam dewa ini. Mungkinkah ini yang tercatat dalam teks kuno? Tuan Dewa Kuno. Yanran menyapa Tuan Dewa Kuno. Terima kasih banyak, Tuan Dewa Kuno, karena telah menyelamatkan hidup kami. Tidak perlu. Jangan terlalu sopan. Itu hanya usaha kecil. Tuan Dewa Kuno, tolong selamatkan Kekaisaran Suantian kami dari kesulitan besar. Kebaikanmu kepada kami seluas gunung. Yanran ingin mempersembahkan harta karun mitos kuno, ginseng 10.000 tahun dari Gunung 5 Jari, dan binatang Dewa Kuno Kilin, sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Menyelamatkan dunia dan rakyatnya adalah apa yang aku inginkan. Game ini dibuat dengan sangat baik, cukup meyakinkan, dan bahkan memberiku hadiah. Aku nggak mau main game sekarang. Tuan Dewa Kuno sungguh adil. Ini benar-benar ada. Ginseng roh petir api obat spiritual tingkat atas. Setelah dimakan, seseorang jati tubuh suci petir api dan akan mendapatkan kendali atas api dunia ini dan petir. Mengendalikan petir dan api. Kedengarannya benar-benar mistis. Kilin ini masih di tanah terlarang kuno. Putriku akan membawanya keluar besok dan persembahkan pada Tuan Dewa Kuno. Cincin Gunung 5 Jari, ginseng roh petir api, itu benar-benar ada. Item-item dalam game ini bisa berubah menjadi objek nyata. Kalau begitu bukankah aku akan tak terkalahkan? Luar biasa. Linglan, tunggu aku. The film was translated and narrated by M Media. Ini benar-benar berhasil. Aku sudah menjadi lebih kuat. Chen Ping-an, keluar dari sini. Tempat terkutuk ini, bahkan tidak ada tempat untuk melangkah. Dia Dawei, pembunuh. Anda Chen Ping-an kan? Itu aku. Chen Ping-an, kau benar-benar tidak berguna. Kau sangat miskin, dan kau berani merebut wanita dari Tuan Muda Chu.
Masih berpikir untuk pergi ke pesta keluarga besar? Tidak mungkin. Zhou Xingshou mengirimmu. Benar sekali. Kami mengambil uang Tuan Muda Chu dan datang khusus untuk berurusan denganmu. Jujur saja, tinggalkan saja Ye Linglan. Berhentilah bermimpi sepanjang hari. Katak mendambakan angsa. Jangan coba-coba datang ke pesta ulang tahun. Kau tidak punya kualifikasi. Jadi apa yang kau inginkan? Pakai benda ini. Tinggalkan Jiangan. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan mendekati Nona Linglan. Jika tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Benda ini, Tuan Muda Chu, khusus pakai koneksi demi kamu. Hanya untuk penjahat. Pakailah. Lokasimu bisa kami lihat kapan saja. Jika kau mendekati Nona Linglan dalam jarak 30 km, saat alam berbunyi, hidupmu akan berakhir. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana jika aku menolak? Apakah punya hak untuk menolak? Kau bocah, tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Lawan bawahan Tuan Muda Chu pun tak bisa. Kau hanya ingin mengandalkan Nona Linglan, menjadi pria simpanan, itu saja. Hari ini, kami bersaudara akan mengajarimu. Keluarga terpandang tak mudah dijangkau. Aku dengar, bocah ini dipukuli oleh bawahan Tuan Muda Chu hari ini. Muntah darah dan berlutut. Jika Nona Ye tidak tahan, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Nona Ye benar-benar mengalami kesulitan untuk menyelamatkannya. Luka-lukanya menyebabkan kultivasinya mundur. Sekarang dia harus lawan keluarga Ye demi dia. Kau benar-benar tidak berguna, bukan? Melihat Nona Ye punya uang, kau mati-matian berusaha naik. Apa kau tidak mempertimbangkan? Karena kau, Nona Ye menanggung banyak hinaan dan jiwa ke dalam ini. Diam. Apel, kau ingin bergerak. Kalau begitu, akan kubiarkan kau merasakan 20 tahun kekuatan dalam pukulan ini. Bisakah kau menahannya? Pukulan kakak senior Jie cukup untuk merobek limpamumu. Paling tidak, kau bakal dirawat setengah tahun. Kau. Seni bela diri macam apa ini? Aku belum pernah mendengar seni bela diri dengan kekuatan seperti itu. Seni bela diri biasa. Tentu saja tidak bisa mencapai itu. Ini adalah seni abadi. Hanya ginseng roh petir api ini memiliki kekuatan seperti itu. Begitu kilin muncul, aku menolak untuk percaya. Hadiah siapapun di pesta ulang tahun bisa lebih kuat dari milikku. Linglan, kali ini, aku ingin semua orang tahu. Pilihanmu benar. Kau ini siapa sebenarnya? Abadi. Seorang abadi. Perjamuan panjang umur di luar ruangan. Semoga Tuan tua panjang umur. Semoga keberuntungan kakak seluas laut timur. Kakak Ping An. Kakak Ping An, 100.000 yuan yang kuberikan padamu. Hadiah apa yang kakak beli? 100.000 yuan itu tidak aku habiskan. Aku punya hadiah ulang tahun lain. Bukan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun besar kakakku. Ye Xianglan, kakek Ye Linglan. Kakekku telah menyayangiku sejak aku kecil. 100.000 yuan ini sudah cukup sedikit. Ye Junqian, kakek laki-laki Ye Linglan. Pada saat seperti ini, jangan berpikir untuk berhemat. Tuan muda. Kakak suka mobil mewah dan binatang eksotis. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil. Mempersembahkan sebuah Lamborghini edisi terbatas global. Kuharap kakak terima dengan senyum. Ini adalah mobil mewah edisi terbatas global. Bernilai 50 juta yuan. Tuan muda Ye sangat murah hati. Ini juga versi khusus yang disesuaikan. Lihat kuncinya. Ada tanda anti peluru di atasnya. Ini sebenarnya mobil anti peluru. Kemampuan pertahanannya, kemungkinannya jauh lebih dari kemewahannya. Kau lihat itu, nak. Inilah arti sebenarnya dari warisan keluarga. Dengan beberapa ratus yuanmu, barang-barang kaki lima yang kau beli. Jangan sentuh mata kakekku. Kau, Bagaimana? Adik yang baik, kau memilihnya sendiri, bukan? Sampang. Kalau tak bisa beri hadiah ulang tahun layak, apa kau akan menyalahkanku? Tidak perlu. Junqil, kau sudah pikir matang. Terima kasih, kakak. Bagaimana, Chen Ping An? Di hatimu sekarang. Bukankah kamu sudah sangat iri dan cemburu sampai hampir gila? Lagi pula, mobil mewah kelas atas seperti ini, bahkan sepetak cat acat di atasnya, sudah cukup bagi pria tidak berguna sepertimu untuk bekerja seumur hidup. Mobil ini, menurutku, tidak ada bedanya dengan sampah. Apa? Mulutmu besar sekali. Mobil mewahku bernilai puluhan juta. Dan kau berani menyebutnya sampah. Kalau begitu kau, pria malas dengan penghasilan ribuan yuan,
Bukankah kau bahkan lebih buruk dari sampah? Baiklah. Baiklah, Chin Ping An. Dasar bocah. Kamu benar-benar banyak bicara. Karena kamu meremehkan mobil mewah anti peluru, Tuan Muda Ye. Baiklah. Maka hari ini, Tuan Muda ini akan membiarkan orang miskin sepertimu benar-benar memperluas wawasanmu dan membiarkanmu melihat makna jadi keluarga pejabat dan bangsawan. Rumah tangga terkemuka dan terhormat. Seseorang. Semuanya. Binatang ini adalah spesies eksotis dari luar negeri. Bernama King Kong. Kulitnya liat, dagingnya padat, dan kekuatannya tak terbatas. Ia bisa mengangkat batu seberat 50 kg. Mampu melawan 3 hingga 5 pendekar. Xingqiu khusus persembahkan King Kong ini kepada Tetua Ye. Mendoakan umur panjang, sehat, dan damai. Berharap hidupnya sepanjang pegunungan selatan. King Kong ini benar-benar menakutkan. Aku takut bahkan 10 orang atau lebih tidak akan sebanding dengannya. Dikabarkan bahwa binatang eksotis ini sangat sulit dipelihara, membutuhkan pakan harian, dengan ramuan obat berharga seperti ginseng dan lingsing untuk membentuk kekuatan 100 ponnya. Nilainya jauh lebih dari 1 miliar. Fondasi keluarga Chu benar-benar menakutkan. Bagus, binatang ini memang luar biasa dan berkelas. Terima kasih, Tuan Muda Chu. Ketua Ye, selama Anda menyukainya. Chin Ping An, bagaimana menurutmu? Kamu meremehkan mobil mewahnya. Bagaimana dengan milikku? Memang ada beberapa kelebihannya. Tapi dibandingkan dengan hadiah ulang tahunku, The film was hanya bisa translated digambarkan and sebagai narrated by binatang M buas dari Media. pegunungan, terlalu kasar untuk ditahan. Ini, apa dia gila? Dia berani menyebut King Kong eksotis itu hal biasa. Pria tak berguna ini hanya omong kosong belaka. King Kong bisa melumatnya dengan sekali tampar. Chin Ping An, cukup. Jadi sepertinya, perspektifmu, Chen Ping'an, jauh lebih tinggi dari orang tua ini. Kakak Ping An, tolong jangan bicara lagi. Kakak sudah marah. Aku tahu, kakak pasti sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Tapi bagaimana hadiah ulang tahun 1 juta kita? Bisa dibandingkan dengan King Kong senilai hampir 1 miliar ini. Jangan khawatir. Bahkan jika hadiah mereka digabungkan, tak sebanding dengan sebagian kecil hadiahnya. Kakak Ping An, kakakku selalu bangga. Tolong jangan berikan dia barang sembarangan. Orang seperti pengemis. Apa yang bisa dia berikan? Kurasa, itu mungkin beberapa pedesaan. Daun sayuran busuk dan buah-buahan busuk. Mengeluarkan itu akan benar-benar membuat kakak bahan tertawaan di seluruh kota. Kau tidak diizinkan menghina kakak Ping Anku. Baiklah, karena kau sangat mempercayai anak ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Mari kita pertaruhkan hadiah ulang tahunmu. Apakah nilainya bisa di atas nilaiku dan Tuan Muda Chu? Jika kau kalah, semua aset dan saham dia dan orang tuanya di keluarga Ye akan menjadi milikku. Dan dia akan menikahi Tuan Muda Chu. Jika kau menang, aku akan melepaskan hak warisku dan menyambutmu untuk menggantikanku. Linglan, kau tidak bisa bertaruh. Ini jelas permainan yang merugikan. Jika kita kalah, kita benar-benar tidak akan punya apa-apa di keluarga Ye. Bagaimana bisa anak itu Chen Ping An dibandingkan dengan Ye Junchen dan Chu Xingqiu? Cukup omong kosong. Berani bertaruh. Dewa Agung, Kilin telah diantarkan. Taruhan ini, aku akan menerimanya untuk Linglan. Chen Ping An, kau gila. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berani bertaruh dengan kami? Kau terlalu mengecewakanku. Kakak Ping An, jangan gegabah. Jangan khawatir, hadiah ulang tahunku tak tertandingi. Yaitu, seekor binatang ilahi cilik. Seekor binatang ilahi kuno Kilin. Apa kau terlalu banyak menonton drama TV? Ya Tuhan, apakah dia sudah gila? Apakah dia tahu dia tidak punya uang? Jadi dia hanya berpura-pura gila. Berharap orang tua itu akan mengasihaninya. Kakak Ping An, apakah kakak terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini? Kakak bicara omong kosong karena demam. Chen Ping An, kau tidak mungkin. Benar-benar melamunkan. Sungguh lucu, aku tertawa keras. Seekor Kilin.
Benarkah itu? Jika kau benar-benar bisa mengeluarkan seekor kilin, aku akan segera mengakui kekalahan dan bersujud untuk meminta maaf padamu. Jika kau tidak bisa mengeluarkan seekor kilin, Yeling Lan dan orang tuanya, semuanya akan menjadi milikku. Mereka akan tidur di jalanan besok. Aku pakai kekuatan penuh keluarga Chu. 3 tahun cuma untuk temukan King Kong ini. Kilin omong kosong macam, apa itu milikmu? Itu hanyalah mitos ilusi. Jika itu sesuatu seperti ini, berani pamer itu dan sombong. Menurutku, kamu hanya ingin mencelakai Ling Lan dan keluarganya. Bukankah begitu? Chen Ping An, Ling Lan sudah baik padamu. Mengapa kau menyakiti keluargaku seperti ini? Yeling Lan. Apakah ini pria yang kau temukan? Bodoh, sombong, dan bicara omong kosong. Mulai hari ini, jika kau berani bergaul dengannya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Cukup. Kakek, Yeling Lan, kakek tidak memintamu untuk mencari pria dengan status sosial yang setara. Tapi setidaknya, carilah seseorang yang rendah hati. Lihatlah dia. Penuh kebohongan dan bualan. Tak masuk akal menyerahkan hidupmu padanya. kakek salah paham padanya. Kakak Ping An, dia bukan orang seperti itu. Aku tidak ingin mendengarmu membelanya. Kurasa kau sudah gila. Binatang suci kuno apa? Itu sungguh konyol. Menganggap enteng ulang tahun keluarganya sebagai tempat baginya untuk pamer dan mencari perhatian. Ayah, tolong tenangkan amarahmu. Kau mana? Bawa dia keluar dari sini. Tuan tua, mengapa terburu-buru? The film was Ada apa ini? translated Apa yang and terjadi? narrated by M Media. Bagaimana mungkin ini? Kilin turun. Teratai emas alami menghampar jalannya, dan manusia berlutut menyambutnya. Kilin muncul dari langit, tanda keberuntungan. Cahaya kemasan berkilauan, seolah-olah dipenuhi dengan cahaya ilahi. Mungkinkah itu benar-benar seekor kilin? Anak ini. Apa latar belakangnya? Dia bahkan bisa memunculkan binatang ilahi. Kilin omong kosong apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lihat apa itu? Itu hanyalah anjing kampung berbulu kuning. Apa? Apel. Apa? Manusia biasa. Bagaimana kalian berani hadapi wujud asli Kilin? Bahkan sekilas melihat sebagian kecil darinya. Kalian semua yang hadir akan kehilangan 20 tahun dari umur kalian. Aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri. Anak ini terus membual. Jadi, kami harus berterima kasih padamu. Kau sembarangan bawa anjing kampung untuk menipu. Tersenyum lebar dan mengklaimnya sebagai kilin. Tuan Muda Chu, buka kedok kebohonganmu. Kau masih berani berada di sini, mengucapkan omong kosong bodoh. Tidak masuk akal. Chen Ping An, tolong segera keluar. Jangan bergaul dengan putriku lagi. Penuh omong kosong, berhayal. Tidakkah kau mempertimbangkan acara macam apa ini? Kau yakin lakukan ini di depan tokoh kota? Dan benar-benar mempermalukan putriku? Ibu, ayah, kakak Ping An. Dia hanya bercanda. Tolong tenang. Kakak Ping An, aku tahu kakak ingin membuktikan diri. Tapi ini terlalu berlebihan, bukan? Tuan tua, aku tidak berbicara omong kosong. Binatang ilahi Kilin ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ia juga bisa memancarkan keberuntungan dan melindungi suatu wilayah. Dengan adanya ia di sini, pasti akan melindungi keluarga Ye, memastikan cuaca baik selama 100 tahun, dan kedamaian serta keamanan tanpa kekhawatiran. Orang tua ini belum tikun. Aku lihat kau memperlakukan keluarga Yeku seperti orang bodoh yang bisa dipermainkan. Kau orang aneh. Benar-benar langka di dunia ini. Ini hanya seekor anjing, dan kau masih mengarang cerita di sini. Yiling Lan, taruhan antara kita berdua. Kau telah kalah sepenuhnya dan mutlak. Siapa bilang kami kalah? Karena itu masalahnya. Kalau begitu biarkan aku tunjukkan padamu. Kekuatan ilahi Kilin. Jika kau benar-benar bisa membuktikan, anjing kampungmu punya kekuatan, maka aku sendiri akan mengakui kekalahan. Anjing kampung punya kekuatan apa? Selain menggigit orang, seniman bela diri manapun yang hadir di sini bisa melumpuhkannya dengan satu gerakan.
Tidak bagus, bos. Mobil Lamborghini anti pelurumu dimakan oleh seekor anjing. Apel, omong kosong apa yang kau katakan? Anjing kampung ini bagaimana bisa memakan mobil seberat puluhan ton, mobil anti peluru khusus? Itu benar. Anjing itu tiba-tiba tumbuh sangat besar dan menelan mobil itu dalam satu tegukan, hanya menyisakan sebuah roda. Anjing kampung, bagaimana dia punya kekuatan ilahi itu? Mungkinkah itu benar-benar Kilin? Bagaimana mungkin? Ini. Benar, itu dia. Aku punya informasi mobilnya di ponselku. Mari kita periksa sekarang. Mobil hilang, tinggal roda. Xiao Ye, Lamborghini-mu sudah sepenuhnya dimakan oleh kilingku. Jadi kau kalah. Omong kosong Kilin apa ini? Chen Ping Eng, bagus sekali. Jadi ini adalah skema cerdikmu. Skema apa? Aku akhirnya mengerti. Chen Ping An, kamu sengaja menggunakan Kilin sebagai dalih, lalu berkolusi dengan bawahan Tuan Muda Ye, dengan tujuan mencuri Lamborghini Tuan Muda Ye. Benarkah? Chen Ping An, kamu benar-benar seorang yang licik. Benar sekali. Mobil Tuan Muda Ye bernilai hampir 100 juta, bukan? Aku akan segera laporkan ke Biro Yudisial. Kalian semua tunggu saja. Sisa hidup kalian di penjara bersama. Bukan begitu kan? Kau pengkhianat. Dan kau? Sekarang bagaimana? Tak bisa Fair, kau balikkan keadaan. Kau menfitnah kakak Ping An. Dia tidak mungkin orang seperti itu. Lingnan, kau masih membelanya. Ya Tuhan, kakak. The film was Ketika seseorang translated berbuat salah, and harus ada narrated hukuman yang by sesuai. M-Media. Chen Ping An, kau sangat mengecewakanku. Tuan tua, Kiling ini memakan naga dan Phoenix. Menelan kereta akan lebih mudah lagi. Dan dengan perlindungan Kiling ini, di masa depan, ia bisa memperpanjang umurmu puluhan tahun. Bahkan bukan masalah. Kau tidak heran mereka bilang kau tangguh. Dia sebut orang lain bakal pendek umur, lihat dia. Sesaat kemudian dia bilang, orang lain akan berumur panjang. Kakak berbicara tidak jelas. Menurutku dia seharusnya dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Binatang ilahi Kiling memegang kekuatan untuk memerintah angin dan awan, dan memiliki berkah kehidupan abadi. Untuk memuja dan menghormatinya, bisa memperoleh buah umur panjang, dan menikmati kebahagiaan berkah abadi. Namun kau sombong dan lancang, tidak menghormati binatang ilahi, dan tidak takut langit maupun bumi. Umurmu dipotong 20 tahun, sudah dianggap lunak. Atau kau bilang kau hebat? Jangan hanya bicara saja. Kau bisa menyenangkan kakak. Karena kau bilang, anjing kampungmu ini adalah semacam binatang ajaib. Umur orang yang melihatnya dipersingkat. Aku menolak percaya omong kosong seperti itu. Pergi dan patahkan kaki Kilin sialan ini, dan buang dia. Ye Junchen, aku sudah jelas nyatakan konsekuensinya. Kalau kau masih keras kepala, malapetaka akan menimpamu. Jangan salahkan aku tak beri peringatan. Omong kosong yang menakut-nakuti. Adik-adik, tunggu apa lagi, cepat bertindak. Pergi dan usir anjing liar ini dari sini. Ye Junchen, ini adalah milik kakak Ping An. Hadiah ulang tahun untuk kakak. Beraninya kau begitu lancang. Jangan coba menekanku dengan kakak. Aku mengerti. Kau takut aku bongkar rahasiamu. Lakukan. Seni bela diriku. Seni bela diriku benar-benar lumpuh. Tuan Muda Ye, selamatkan aku. Kalian semua. Bagaimana kalian semua menjadi toa? Kenapa umur kalian tiba-tiba memandat? Apakah ini nyata atau palsu? Ini? Ini sungguh aneh. Mungkinkah? Anjing kuning itu benar-benar Kilin. Kilin apa yang memperpendek umur? Kamu benar-benar percaya ini? Menurutku, itu Chen Ping An yang diam-diam meracuni orang-orang ini. Jadi begitu. Chen Ping An, beraninya kau menipuku. Chen Ping An, aku selalu mengira kau, meskipun biasa saja, memiliki sifat yang murni dan baik. Tapi sekarang sepertinya, aku buta. Paman, kesalahan apa yang telah kulakukan? Keras kepala menolak melihat kenyataan. Yi Linglan, kalian berdua harus segera putus. Jika kali ini kau berani tidak mematuhi keinginan orang tuamu lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga. Tidak. Kakak Ping An, saya. Linglan, Linglan. Linglan, Linglan. Jangan mempersulit kakak Ping An. Jangan. Linglan. cepat, panggil ambulans. Cepat. Organ dalam Linglan rusak parah. Energi internalnya terkuras.
Bahkan mengundang dokter terkenal dari Jiangnan kali ini akan sulit untuk menyembuhkannya. Apalagi rumah sakit. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Linglan, Berhenti. Selangkah pun, jangan dekat Linglan. Ini semua karena kau. Linglan biasanya di rumah, dimanjakan oleh kami seperti bunga yang rapuh. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Sejak dia bersamamu, dia belum pernah memiliki hari yang baik. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga kami? Bibi, itu tidak benar. Bagaimana mungkin aku menyakiti Linglan? Ini semua salahmu, jika bukan untuk menyelamatkan hidupmu yang rendah. Bagaimana dia bisa menguras energi internalnya, melukai organ vitalnya, dan berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini? Dan kau, bukan hanya kau tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih. Kau bahkan meracuni pesta ulang tahun, mencuri barang, dan memprovokasikannya. Kau benar-benar, kau praktis mencoba membunuhnya. Chin Ping An, kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Linglan mengorbankan segalanya untukmu. Dan kamu benar-benar berani di pesta ulang tahun kakak, membuatnya kehilangan muka. Kamu hanyalah serigala bermata putih yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku tentu akan melindunginya seumur hidup. Masalah kecil Linglan, bukan urusanmu. Apa katamu? Masalah kecil. Chin Ping An, kamu punya banyak nyali. Lihatlah Linglan baik-baik. Linglan sekarat. Xiao Yanran, bisakah kau menyelamatkannya? Tuan Dewa Kuno, penyakit nyonya, aku bisa menyembuhkannya. Baiklah, aku percaya padamu. Ini sudah berakhir sekarang. Napas Linglan semakin lemah. Pada saat ini, di mana kita bisa menemukan dokter terkenal? Putriku, Linglan. Linglan, Paman, Bibi, penyakit Linglan, aku bisa mengobatinya. Chin Ping An, lihat situasinya. Beraninya kau masih di sini, mengoceh omong kosong sombong seperti itu. Apa yang kau tahu tentang pengobatan? Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak mengerti pengobatan. Tapi, aku punya obat rahasia keluarga leluhur. Aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Cukup, omong kosongmu sudah membuat kami kehilangan kesabaran. Paman, tolong percayalah padaku. Aku bisa sembuhkan penyakit Linglan. Chin Ping An, aku tak menyangka kau sejahat ini. Linglan sekarang dalam kondisi kritis. Dan kau masih di sini, mengabaikan hidup dan matinya. Bermimpi di siang bolong. Kau benar-benar telah mengecewakan hati tulus Linglan padamu. Tindakanmu telah sangat mengecewakanku. Demi Linglan, aku bisa mengampuni nyawamu. Tapi sekarang, keluar dari keluarga Ye sekarang juga. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, tidak ada ampun. Aku, Dewa Kuno yang mulia, boleh bicara empat mata. kalian semua tunggu, aku sebentar. Aku mau ke toilet. Mau ke toilet ya. Paman dan Bibi, kalian semua melihatnya kan? Chin Ping An, dia hanya mengelak dari tanggung jawab. Dia sedang melakukan pelarian diri. Aku awalnya mengira dia adalah seorang anak yang baik dengan sifat murni dan baik hati. Aku salah menilainya. Linglan kami yang salah menempatkan perasaannya yang tulus. Apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya? Semakin cepat, semakin baik. Dewa Kuno yang mulia maha kuasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menyelamatkan orang? Kurasa ini semua untuk mengujiku. Aku tak bisa mengecewakan Dewa Kuno. Dewa Kuno yang mulia, penyakit nyonya. Jika Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, cara tercepat untuk melihat hasilnya, menangkap naga dan merebusnya jetisu. Hanya saja naga ilahi ini sangatlah kuat dan telah ditekan di bawah istana kekaisaran kami. Selama puluhan juta tahun, kami tidak berani melepaskannya. Bahkan jika kami mengumpulkan kekuatan penuh kekaisaran Suantian kami khawatir akan sulit untuk menangkapnya. Lepaskan saja, aku akan menangani semuanya. Ya. Dewa Kuno yang mulia, ini adalah naga iblis di bawah istana kekaisaranku. Selama puluhan juta tahun, kekuatan naganya sangatlah dahsyat. Setelah terkontaminasi, bahkan makhluk abadi akan menderita kerusakan parah. Yang mulia, aku bersedia menjadi barisan depan Dewa Kuno untuk membersihkan jalan bagimu. Sekelompok semut tak berarti. Beraninya kau melepaskan iblis ini. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Lihat aku, menghancurkan kota kekaisaran ini. Dan membantai umat manusia untuk membalas dendam. Puluhan juta tahunku penindasan. Yang mulia, kinaga dari naga ilahi ini dapat mengikis tubuh dan jiwa manusia. Bahkan para dewa sulit melawannya.
Kami bahkan tidak bisa mendekat, apalagi melawan naga ilahi yang kuat ini. Namun, perintah Dewa Kuno yang mulia tidak dapat dilanggar. Hari ini, bahkan jika aku binasa, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk menaklukkan naga ilahi ini. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku telah berkuasa di sini selama 10.000 tahun. Dan kalian, sekelompok semut tak berarti. Hanya untuk sekadar melihat wujud asliku. Sudah merupakan keberuntungan besar. Memikirkan untuk melenyapkanku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Linglan, bagaimana perasaanmu? Wajah Nona ia pucat pasi. Tanpa tanda-tanda perbaikan. Ini jelas hanya semangkuk supplies. Linglan, apa yang kau lakukan di saat seperti ini? Masih mendengarkan omong kosongnya. Kakak, tidak, aku. Linglan. Linglan, Ianya, kepala keluarga, langsung kawas saya. Semangkuk supplies ini mencurigakan. Mungkin ini memang benar. Alasan Monail memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu sup naga sejati yang diminumnya? tubuh Nonai terlalu rapuh. Rebusan naga sejati adalah obat spiritual bergizi tingkat atas. Darah yang baru saja dia muntahkan adalah sisa darah stagnan di dalam tubuh. Chen Ping An, dasar binatang. Kau membunuh Linglan. Apa kau tahu itu? Tuan Muda Chu. Kakak, si tidak berguna ini. Baru saja, dia meracuni murid keluarga Yesaya. Dan sekarang dia telah membunuh Linglan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Chen Ping An, kau mengambil nyawa cucuku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Takutkan dia. Serahkan dia ke Biro Yudisial untuk dihukum. Kakak, Linglan tidak mati. Penyakitnya sudah sembuh. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu, kau pembunuh. Dia sangat mempercayaimu. Bahkan sampai kematiannya, dia menggunakan hidupnya untuk melindungimu. Bagaimana kau memperlakukannya? Kembalikan putriku, kembalikan putriku, kembalikan putriku. Bencana. Sayang sekali Nona Ye. Dibunuh oleh bajingan sepertimu. Penyakit Nona Ye, pada dasarnya, juga berasal dari dulu. Saat sakit, coba selamatkan dia. Menyebabkan kultivasinya sangat berkurang. Dia balas kebaikan dengan permusuhan. Dasar binatang. Bunuh dia, balas dendam Nonaye. Bunuh dia. Benar, Linglan akan segera bangun. Kau mengecewakan Linglan. Kau bayar nyawamu untuk Linglan. Tidak, apa yang terjadi di sini? sudah lama aku tidak merasa senyaman ini. Kamu baik-baik saja. Linglan, kau baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku benar-benar sehat. Ini semua berkat semangkuk sup kakak Ping An. Dan sekarang aku merasa sangat nyaman di sekujur tubuh. Semua penyakit kecil dan besar ini, semuanya sembuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Sembuh. Dia akan mati. Tabib ilahi, apa maksudmu dengan itu? Dia jelas baru saja menderita penyakit mematikan, memuntahkan darah dalam jumlah besar, bahkan tonik terbaik sekalipun tidak akan pernah bisa membuatnya pulih seketika. Orang tua ini menyelamatkan orang selama bertahun-tahun. Nona Linglan, ini adalah kejernihan pikiran menjelang ajalnya. Dia menguras habis sisa terakhir kekuatan hidup tubuhnya. Tabib tua gua benar. Linglan barusan, jelas masih sakit parah. Bagaimana mungkin dia bisa sembuh total secepat ini? Aku mengerti. Kau pasti, Demi, bocah nakal Chen Ping An. Memalsukan kesembuhan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulur waktu agar dia pergi. Begitukah? Mengapa ketika penyakit Linglan sembuh, kalian semua malah tidak senang? Linglan, katakan pada kakek sejujurnya. Apakah kau memaksakan diri? Kakek, aku benar-benar sehat. Aku merasa sekarang bahwa aku tidak hanya luka dalamku sembuh, tetapi kultivasiku juga meningkat pesat. Omong kosong belaka. Semangkuk seploj. Bagaimana itu bisa sembuhkan penyakit? Yi Linglan, apakah kau benar-benar demi pria ini memforsir tubuhmu sendiri? Sedikit vitalitas terakhirmu. Apakah dia sepadan? Chen Ping An, kau hanyalah orang tidak berguna. Setiap kau membual, kau buat. Linglan membereskan kekacauanmu. Sekarang dia terluka parah.
Kau masih pikir membebaninya? Kau hanyalah binatang. Tapi faktanya ada di sini, terhampar di hadapan kita. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Baiklah, baiklah. Keadaan sudah sampai seperti ini, dan kau masih keras kepala, tidak menyesal. Kalau begitu hari ini, tuan muda ini akan bertindak atas nama tuan tua, dan memberikan pelajaran yang pantas kepada kau binatang, penjaga. Tidak ada yang boleh menyakiti kakak Ping An. Linglan, bagaimana Linglan bisa mengangkat dua pria dewasa? Ini setidaknya lebih dari 150 kg. Vitalitas seperti itu jelas tidak seperti orang yang sekarat. Ledakan energi terakhir. Linglan, kau sudah pulih. Ya, semua ini berkat sup kakak Ping An. Aku merasa sekarang bahwa tidak hanya aku pulih, tetapi juga kultivasiku telah meningkat pesat. Selama kau sehat, itu saja yang penting. Jadi begitu. Nona Linglan memang pulih. Di bawah efek tonik yang hebat. Baru kemudian dia pulih. Ditambah dengan 18 jarum sangyan, memulihkan vitalitasnya. The film was Karena translated Nona Linglan and narrated by sudah M. sepenuhnya Media. pulih. Maka orang tua ini akan panik. Tabib Guo. Jadi begitu. Semuanya, itu karena 18 darussanya. Linglan pulih begitu cepat. 18 darussanya adalah teknik akupuntur terkemuka di dunia. Jika bukan, karena Tabib Guo, aku khawatir seseorang akan mencari di seluruh Xia Agun dan tidak menemukan siapapun yang mampu melakukannya. Tapi Linglan benar-benar pulih setelah minum sup itu. Paman ya, kau tidak benar-benar berpikir. Semangkuk sup yang diracik dalam 10 menit benar-benar selamatkan orang sekarat dan menghidupkan mereka kembali. Karl. Jelas, itu adalah 18 jarum Shangyang Tabib Guo berhasil. Oleh karena itu, 18 jarum Shangyang. Harta penyelamat nyawa sejati. Omong kosong 18 jarum siang yang itu. Di hadapan sub naga sejatiku. Mereka bahkan tidak berarti apa-apa. Chen Ping An ingin mencuri pujian. Apakah kau tidak punya malu? Kau masih berani bicara sub naga sejati? Apakah kau pikir naga seperti angsa besar di pedesaanmu begitu mudah ditangkap? Ye Jun Chen, tutup mulutmu untukku. Aku tidak peduli apakah itu rebusan naga sejati atau bukan. Tapi aku yakin, sup itulah yang menyembuhkanku. Dan juga, sup ini adalah apa yang kakak Ping An-ku temukan harta karun langit dan bumi. Linglan bangun. Orang tidak berguna ini tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Kekuatan apa yang dia miliki untuk mendapatkan harta langit dan bumi? Kau katakan padaku, Tuan Muda Chu benar. Linglan, kau telah ditipu olehnya. Pertama kilin. Pertama sub naga sejati. Dia hanyalah seorang tidak berguna tanpa kemampuan, yang hanya tahu bicara besar. Kalian hanya katak dalam tempurung. Tapi dengan kalian berdua saja. Dengan kekuatan lemah kalian, memang sulit untuk memahami kekuatanku. Apa yang kau katakan? Kau sangat kuat. Katakan padaku, di mana kau kuat? Ini hanyalah lelucon besar. Baiklah. Karena kau begitu keras kepala, maka aku ingin melihat. Orang tak berlatih bela diri, sekuat apa kau sebenarnya? Baiklah. Linglan baru saja pulih. Ada apa dengan semua pertengkaran ini? Kakak. Jika kau terus membuat masalah, kembalilah. Baiklah, Tuan Muda Ye. Berikan sedikit muka pada orang tua ini. Bagaimanapun, orang sepertinya, ayam memang tak bisa mengikat ayam. Kau berdebat dengannya. Tak merasa itu di bawah martabatmu. Kau tidak berguna. Aku akan memberimu 1 menit untuk keluar dari sini. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Katak dalam tempurung. Sombong dan angkuh. Tapi dengan sedikit kekuatanmu. Itu benar-benar di hadapanku. Seperti badut yang melompat-lompat. Chen Pinggan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Ping An, tolong jangan bicara lagi. Kau bilang ilmu bela diri Yi Jun Chen. Seperti badut yang melompat-lompat. Kalau begitu menurutmu, keluarga Ye, semuanya berlatih ilmu bela diri yang buruk. Chen Ping An, kurasa kau benar-benar bosan hidup. Semua orang sudah mendengarnya. Bukan aku yang bersikeras mencari masalah, tapi dia telah memprovokasiku berkali-kali. Dia yang memulai tantangan. Maka sebagai anggota keluarga Ye, bagaimana aku bisa menolak bertarung? Chen Pinggan, kamu gila?
Kenapa kau bicara besar tadi? Tapi hanya itu yang kamu lakukan. Jika kamu bertarung dengan Yi Jun Chen, kamu akan kehilangan nyawamu. Paman dan Bibi. Aku serius. Jika dia bisa bertahan satu gerakan di tanganku, maka dia akan dianggap hebat. Apa kamu tahu? Yi Jun Chen, ahli bela diri terkuat di generasi muda. Dari keluarga Yi kita, peringkat ke-10 di naga harimau Jiangnan. 2 tahun lalu, dia sudah mengolah Ming Jin menjadi engine. Setiap gerakan dan setiap kuda-kuda, tiap jarum penuh aliran kekuatan tersembunyi. Setiap jejak kekuatan lembut, seperti jarum baja, bisa hancurkan logam dan giok. Apa kamu pikir kamu masih bisa bertarung? Seniman bela diri kekuatan tersembunyi. Tapi aku adalah seorang abadi. Abadi. Chen Ping'an, kau benar-benar seorang pemimpi. Baiklah, jika kau berani menyebut dirimu abadi, maka aku akan menjadi yang maha murni. Apakah kau tahu omong kosong apa yang kau ucapkan? Chen Ping'an, Tidak masuk akal. Makhluk abadi punah sejak lama, Chen Ping'an. Hanya leluhur tua keluarga The Chu film dari was 300 tahun yang lalu, translated yang and berkultivasi narrated hingga by puncak M. seni Lee. bela diri. Hampir tidak terlihat. Di luar ambang jalur abadi, tidak ada lagi makhluk abadi di dunia ini. Siapa izinkan kau omong kosong di sini? Kurasa si tidak berguna ini datang buat masalah di ulang tahun kakak. Kekuatan tersembunyi tuan muda ini sudah dikuasai, dan aku sedang mencari seseorang untuk berlatih. Chen Ping'an, karena kau secara aktif mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena memenuhi keinginanmu. Tidak ada yang boleh menyakiti kakak Ping'anku. Lingon, cepat hentikan. Ayah, biar aku tanggung kesalahan kakak Ping'an. Dengan apa kamu akan melawannya? Kamu baru saja pulih dari sakit parah. Bagaimana kamu bisa melawan Jun Chen? Kamu akan membuat ibu dan ayahmu marah besar. Ibu dan ayah, aku hanya ingin melindungi kakak Ping'an. Setiap gerakan dan kuda-kuda Ye Jun Chen, kekuatan tersembunyinya dapat menembus tubuh, menghancurkan tendon, dan mematahkan tulang. Kakak Ping'an tidak tahu seni bela diri. Jika aku berhenti, bukankah kakak Ping'an akan kehilangan nyawanya? Pada titik ini, Linglan, demi aku, bahkan bersedia melawan seluruh keluarganya. Chen Ping'an, kau bilang kau abadi. Bagaimana kau masih bisa bertingkah seperti pengecut, membiarkan Linglan menanggung beban segalanya? Chu Xingshu, aku bersedia melindungi kakak Ping'an seumur hidup. Apa hubungannya denganmu? Linglan. Ya, aku seorang pria. Kenapa aku selalu bersembunyi di belakangmu? Masalah yang kuambil, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Setidaknya kamu bertanggung jawab, tapi hanya tidak berdaya. Menunjukkan keberanian yang sembrono bukanlah langkah yang bijak. Kakak Ping'an, kau adalah pria yang telah kupilih. Aku sama sekali tidak bisa. Keluargaku hina kamu seperti ini. Sisanya, serahkan padaku. Baiklah, jika begitu. Kau bergerak, dan aku akan mendukungmu. Tubuh Linglan baru saja pulih. Jadi bagus untuk melatih keterampilannya, dan tingkatkan pencapaian bela diri. Chen Ping'an, kau hanya takut bersembunyi di balik Linglan. Jadilah pengecut yang baik, dan masih tanpa malu berbicara tentang membela. Baiklah, hari ini aku ingin melihat apa kemampuanmu untuk membela. Kemajuan seni bela diri Jun Chen sangat cepat. Pembangkitan energi seperti kilat. Kekuatannya sangat besar. Aku khawatir dia sudah memiliki kekuatan di 10 besar naga harimau. Tapi meskipun kekuatan Linglan telah pulih ke puncaknya, dia masih jauh dari mampu bersaing dengan Jun Chen. Linglan, jika kau setuju menikah denganku sekarang, aku bisa membantumu. Aku belum kalah. Linglan, Linglan, ini salahmu, bajingan, omong sembarangan. Jika bukan karena kamu, apakah Linglan kita harus menderita seperti ini? Dewa kuno yang mulia, Anda menyelamatkan kekaisaran Suantian kami dari kesulitan besar. Kebaikan Anda kepada kami seluas gunung. Yan Ren persembahkan harta mitos tertinggi, ginseng 10.000 tahun dari Gunung 5 Jari, dan binatang ilahi kuno Kilin, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Jika ginseng roh petir api ini sudah begitu kuat, maka cincin Gunung 5 Jari ini pasti lebih kuat lagi. Linglan tidak akan kalah. Yi Linglan, aku tak mau buang waktu di sini denganmu, karena kau tidak mau mengakui kekalahan. Aku akan melumpuhkanmu. benar.
Apa yang ingin kau lakukan pada adikmu? Kakek, aku. Berhenti main-main. Siapa bilang kita berhenti? Karena kau melukai Linglan. Aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Linglan sudah terluka separah ini. Dan kau masih berani melontarkan omong kosong di sini. Apakah kau mencoba membunuh Linglan? Chen Pinggan, kamu brengsek. Kau benar-benar pikir kau dewa sialan. Yi Linglan, penilaianmu terhadap orang benar-benar buruk. Memilih orang tak berguna itu satu hal, tapi aku tidak menyangka dia penuh dengan bualan kosong. Dan mengabaikan nyawa seluruh keluargamu. Bodoh. Abadi. Omong kosong. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Kurasa Nona Linglan sudah gila karena cinta. Dengar si tak berguna itu, lalu mati. Aku membencimu, The Chen film Ping'an. was translated Dasar binatang. and Nona Ye narrated mempertaruhkan by segalanya NVIDIA. untukmu. Bahkan Tuan Tua menyarankan gencatan senjata. Tapi kau di sisi lain, demi harga dirimu, memaksa Nona Ye untuk terus bertarung. Apakah kau mencoba membuatnya terbunuh? Chen Ping'an, apa kau tidak tahu kondisi Linglan? Dan kau masih ingin bertengkar? Apa niatmu? Linglan, percayalah padaku. Yi Linglan, kau menghalangi jalan ahli warisku. Jadi aku akan mengirimmu pergi duluan. Lanjutkan. Ye Junchen, kau mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang, dengan pencapaian seni bela dirinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa yang terjadi? Kalon ahli waris keluarga Ye yang bermartabat ternyata dikalahkan dalam satu gerakan. Ini adalah seseorang yang menduduki peringkat 10 besar peringkat naga harimau. Salah satu dari sedikit di seluruh dunia. Namun demikian, di tangan anak ini, satu gerakan pur dia tak tahan. Siapa anak ini? Kakak Ping'an. Seni bela dirimu. Ternyata begitu mendalam dan tak terduga. Tentu saja. Linglan, aku bisa lindungimu seumur hidup. Ping'an. Penguasaan bela dirimu luar biasa. Kenapa kau sembunyikan kemampuan? Kami salah paham padamu. Mungkinkah orang tua ini salah menilai? Ketua Yin, kau telah mendominasi dunia persilatan selama puluhan tahun. Jika dia benar-benar memiliki beberapa ilmu bela diri yang tak terduga, tidakkah kau akan melihatnya? Apa maksudmu, Xing Shou? Kami lihat sendiri bahwa Ping'an mengalahkan Jun Chen. Benar sekali. Bahkan pendekar bela diri terkuat sekalipun akan meninggalkan jejak saat berlatih tanding. Tapi baru saja, Tuan Muda Ye, saat berlatih tanding dengan anak ini, tidak ada jejak pertarungan padanya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa anak ini bahkan tidak menyentuh Tuan Muda Ye barusan. Apel. Sejauh yang kutahu, Tuan Muda Ye beberapa hari yang lalu baru saja berduel dengan seorang ahli 10 besar dari peringkat naga harimau. Dia pasti terluka, ditambah dengan provokasi sering dari Chen Ping'an. Cedera internalnya kambuh yang menyebabkan dia muntah darah. Yang terpenting, beberapa jam yang lalu, anak ini bahkan tidak bisa mengalahkan bawahanku. Semua orang melihatnya sendiri. Mungkinkah dalam waktu kurang dari sehari, dia menguasai ilmu bela diri tiada tara? Jun Chen, tak ada satu luka pun padanya. Memang begitu. Di pagi hari, Chen Pinggan memang bukan tandingan. Bawahan Tuan Muda Chu. Keluarga bela diri benci kemenangan curang. Anak ini mengambil keuntungan dari cedera Tuan Muda Ye untuk menang, yang benar-benar tercela. Tuan Muda Chu, apakah keluarga Chu-mu tidak pernah berlatih seni bela diri, tapi berlatih pertunjukan? Delusi belaka, bagai plankton mengintip langit. Kau bahkan tidak tahu betapa konyolnya dirimu di mataku. Chen Ping'an, beraninya kau hina keluarga Chuku. Apakah kau berkhayal Tuan Muda akan tahu setelah ujian hari ini? Kekuatan keluarga Chu sangat besar. Pendekar seni bela diri, senjata dan amunisi sangat dibutuhkan. Aku perlu mencari beberapa kartu truf. Serangga sepertimu, berani sekali kau membantai klan kami. Hari ini, istanamu akan bermandikan darah untuk membalas dendam klan iblisku. Kau berharap Formasi 9 kematian tanpa kehidupanku, tak ada yang selamat. Terlebih lagi, kau berada di ujung tanduk mati. itu api penyucian. Formasi 9 kematian tanpa kehidupan. Ini adalah seni terlarang kuno. Bagaimana Anda menggunakan ini? Karena kau tahu itu, mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mencelakai rakyat kami.
Keras kepala dan tidak mau menyerah, api penyucianku telah membakar ratusan orang. Bahkan jika seorang Dewa Emas Agung Luo datang, itu tidak akan berguna. Hari ini, aku akan membiarkanmu benar-benar merasakan rasa sakit dibakar oleh api ini. Apakah aku benar-benar akan menemui ajalku di sini? Astaga, begitu aku tiba, aku harus menyaksikan pemandangan yang tragis seperti itu. Xiao Yanran, kau tidak boleh mati. Siapa? Dewa kuno yang mulia, mohon selamatkan kekaisaran Suantian kami. Tidak masalah sama sekali. Omong kosong, api penyucianku dan formasi 9 kematian tanpa kehidupan. Bahkan jika seorang Dewa Emas Agung Luo datang, itu akan sia-sia. Kau ini apa? Aku tidak peduli dengan api yang kau sebut itu. Cukup sekali ludah, aku selesaikan. Dewa kuno yang mulia perkasa. Konyol, benar-benar konyol. Formasiku ini berasal dari zaman kuno. Sebuah formasi yang diwariskan. Pembatasnya sangat jahat. Api penyucian ini, api ilahi terkuat di 9 provinsi. Bahkan jika seorang dewa abadi menyentuhnya, mereka akan menjadi abu dan lenyap. Katamu bisa padam cuma dengan ludah. Yang mulia, Anda harus segera melarikan diri. Api penyucian hampir tidak bisa dipadamkan. Bahkan jika dewa kuno memiliki kekuatan ilahi yang luas, mengatakan dia bisa memadamkan api dengan ludah. Benar-benar agak aneh. Yang mulia, api penyucian sama sekali tidak akan padam oleh ludah. Bahkan dewa kuno pun tidak bisa melakukannya. Jika Anda mudah percaya padanya, kesempatan melarikan diri tinggal sekali. Maka masa depan kekaisaran saya dalam bahaya. Mohon pertimbangan ulang, Yang Mulia. Diam. Bagaimana mungkin Dewa kuno yang mulia menoleransi fitnahmu? Jika bukan karena Dewa kuno yang mulia, kekaisaran Suantian kami pasti sudah lama menjadi debu. Kami mohon hujan manis, Dewa kuno, selamatkan kekaisaran Suantian. Kami mohon hujan manis, Dewa kuno. Kami mohon hujan manis, Dewa kuno. Selamatkan kekaisaran Suantian. Selamatkan kekaisaran Suantian. Apa kau pikir dengan sengaja mengulur waktu? Aku akan membiarkanmu pergi. Api penyucian, bangkitlah untukku. Bakar mereka sampai mati. Memuntahkan semburan, hujan manis surgawi turun. Dewa kuno yang mulia, benar-benar sangat perkasa, setara dengan pencipta. Ini adalah api penyucian, api ilahi kuno. Dia meludahkan ludah, dan kemudian menyelesaikan krisis ini. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya api penyucian, juga formasi 94, si 7 iblis, langsung hancur. Bahkan 10 Dewa Emas Agung Luo tidak akan sekuat itu. Sungai perak ini juga bisa menghidupkan orang mati. Luka-luka yang kami alami, semuanya telah pulih. Terima kasih, Dewa kuno yang mulia, atas keselamatan kami. Dewa kuno yang perkasa. Dewa kuno yang perkasa, api penyucianku, formasiku benar-benar lenyap. Ini tidak mungkin. Kalian semua. Nah, selanjutnya giliranmu. Dewa kuno, aku salah. Anggap saja aku kentut. Dan biarkan aku pergi. Orang ini sangat jahat. Anda sama sekali tidak boleh mengampuninya. Itu masuk akal. Jadi, goreng hidup-hidup mereka. Atau menggorengnya sampai matang. Tidak, aku punya manual kultivasi dewa abadi. Dan harta yang dikumpulkan selama 1000 tahun. Dewa kuno, selama kau tidak membunuhku, aku akan mempersembahkan semuanya. Biarkan aku melihatnya. Apa kau bercanda denganku? Sebuah buku rusak. Segenggam kacang rusak. Aku tidak akan berani. Teknik rahasia ini. Teknik rahasia sekte Asuraku yang terlarang. Kompendium segala hukum. Ini mencatat ribuan teknik rahasia dan kemampuan ilahi. Kacang-kacang itu, semuanya diubah dari jiwa esensi prajurit dan jenderal langit. Kau hanya perlu menyebarkan semuanya. Kau akan punya senjata ilahi tak terhingga. Baiklah, kalau begitu, kau boleh pergi sekarang. Ya, nyahlah. Dengan 2 harta sihir ini, menghadapi keluarga Chu akan mudah. Linglan, aku di sini. Serang. Keluarga Chu, kalian semua, kau tidak tahu malu. Dan kau mengaku sebagai keluarga bela diri terkemuka di Jianan. Aku melihat kekuatanmu. Bahkan tidak sebaik klan kelas rendah. Tinggalkan perlawanan sia-siamu. Serahkan Chen Ping An. Sama sekali tidak mungkin. Dasar bodoh tak tahu diri. Mencari mati. Kakak. Chu Xingshu, kau tercela dan tidak tahu malu. Sebelumnya, aku berusaha menjilatmu. Namun kau pura-pura tidak mendengar. Dan dengan keras kepala melindungi bocah itu. Sekarang keluarga Chuku telah menyerbu. Ketika seluruh keluarga Yilmu menjadi tawanan, Kal Yilinglan juga harus berlutut patuh di hadapanku. Dan menjilatku. Dasar binatang. Jangan kira keluarga Yiku salah menilaimu. Aku tak pernah duga kamu jati manusia binatang. Binatang berwujud manusia. Kakek. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Chen Ping An. Dan keluarga Chuku bisa melupakan masa lalu. Selama saya orang tua ini ada di sini, tidak ada yang bisa melukai mereka sedikit pun. Keras kepala dan tak kenal menyerah. Karena itu masalahnya. Aku akan melumpuhkanmu.
Tidak. Kakak, Orang tua bangka, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan mengambil nyawa anjing keluarga Chumu. Kakak Ping An, cepat pergi. Il Sanlan, kamu benar-benar sudah tua dan pikun. Bagaimana bisa kamu membayangkan melihat Chen Ping An berjalan menembus dinding? Chen Ping An, keluarga Yi, luar dalam, dikelilingi oleh keluarga Chuku. Katakan padaku, bagaimana kau bisa masuk, bos? Dia sepertinya keluar dari dinding. Apa katamu? Menyusuri langit dan bumi, bergerak bebas keluar masuk. Ini pasti mantra kan? Mantra kuat apa itu? Itu hanyalah trik mata belaka. Chen Ping An, jangan kira trik murahan berhasil. Kau bisa menakuti kami. Chuku tak tahu, kami tahu segalanya. Keluarga Chu membawa cukup banyak orang. Bagaimana bisa? Chen Ping An, sekarang kau tahu takut kan? Kenapa kau tidak menyerah saja dengan patuh? Akan kuberitahu ini. Ini adalah milik keluarga CHUku, seniman bela diri elit, termasuk di luar, lebih dari 1000 orang. Setiap satu dari mereka adalah seniman bela diri di atas tingkat energi gelap, membunuhmu seperti membunuh anjing, tidak buruk. Hari ini, Chuku akan musnahkan Ye dan menguasai dunia persilatan. Mereka yang mengikutiku akan hidup, menentangku, dan kau mati. Lalu kenapa, kalau banyak orang? Mereka cuma prajurit udan, jenderal kepiting, hanya semut belaka. Kakak Ping An, jangan memprovokasi mereka. Bagus, bagus. Chen Ping An, kau menghadapi kematianmu. Namun kau masih berani menyombongkan diri di sini. Para seniman bela diri ini, salah satu dari mereka, cukup untuk mengalahkanmu, hingga menjadi abu. Sekarang kau masih berani mengklaim. Mereka cuma udang dan kepiting. Sedangkan kau, Yi Linglan, hari ini akan ku beritahu. Punya banyak orang itu mengesankan. Chuku bersembunyi 100 tahun. Merekrut bakat. 1000 pendekar seni bela diri ini bisa menggulingkan separuh dunia persilatan. Dan keluarga Yengu adalah milik keluarga CHUku. Jalan menuju penguasa. Batu loncatan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bunuh mereka semua. Tunggu, Apel, Chen Ping An, sekarang kau tahu takut. Apakah kau akan berlutut dan memohon belas kasihan? soal jumlah, kalian unggul. Aku sungguh tidak takut. Chen Ping An, kenapa bawa kacang rusak? Apa yang kau lakukan dengan itu? Ada apa? Apakah kau lapar? Ini. Harta ini punya kekuatan besar. Ia bisa jadi 10.000 jenderal dewa, menghancurkan keluarga Chu kalian. Hanya masalah menit. Tidak bisa dipercaya. Chen Ping An, apakah kau bermain-main denganku di sini? Segenggam kacang rusak, dan kau bisa memanggil jenderal ilahi. Apakah kau sedang mengadakan pertunjukan untukku di sini? Apakah kau benar-benar berpikir 1000 seniman bela diri keluarga Chuku di sini sedang bermain rumah-rumahan denganmu? Kakak, apakah dia yang keluarga Ye kita mati-matian? Lindungi, hanya rakyat jelata, bertarung mati-matian lawan Chu Demidia. Kalian semua bodoh. Kakak Ping An, sudah kubilang, pergi naik pesawat. Kenapa kau kembali? Hanya rakyat jelata berani mengumpulkan keberanian untuk datang ke tempat ini tanpa takut mati. Benar-benar memiliki sikap keluarga Yeku, Ping An. Kau sangat baik, tapi kau seharusnya tidak datang. Kamu punya hati seperti ini. Ling Lan tidak salah menilaimu. Kekalahan sudah pasti. Tidak perlu kamu datang untuk mati bersama kami. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Ilusi dan trik murahan seperti itu. Untuk menghadapi guru besar. Sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Bintang, kamu harus pergi secepat mungkin. Selamatkan satu jika kamu bisa. Jangan khawatir, semuanya. Aku membawa banyak orang. Keluarga Chu ini. Tidak akan ada satupun yang lolos. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Serang, injak-injak dia untukku. Chen Ping An, beberapa ahli ini, semua termasuk 10 pendekar top naga harimau. Walau punya kekuatan lawan langit hari ini, aku beritahu kau, kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Apa-apaan semua pembicaraan ini? Majulah kalian semua. Kalian bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigiku. Jangan biarkan keluarga Ye hidup. Serang. Salang, Dewa Kuno. Ada apa ini? Dari mana semua orang ini berasal? Menyebar kacang jadi prajurit. Ini adalah teknik rahasia para abadi. Mungkinkah? Abadi apanya? Itu tidak lebih dari bentuk akrobat rakyat terendah. Hanya ilusi. Menurutku, itu hanya anak ini Chen Ping An. Melakukan aksi sirkus. Omong kosong. Para seniman bela diri milikku ini adalah banyak pendekar. Sosok kertasmu itu. Bisakah mereka menipu mereka? Jika kalian tidak percaya padaku,
Coba saja dan kalian akan tahu. Saat kertas ini hancur, aku akan korbankanmu ke surga. Serbu. Kakek, Di bawah komando keluarga Chu, kekuatan seni bela diri berjumlah ribuan. Bisa disebut separuh dunia persilatan ketika kekuatan ini digabungkan. Jangankan keluarga Ye, bahkan jika seseorang mengumpulkan kekuatan semua keluarga seni bela diri Jiangnan, mereka tidak akan sebanding. Tak disangka, Ping An mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Linglan, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Pinggan, dia sama sekali tidak biasa. Masalah ini, aku juga tidak tahu. Ini tidak mungkin. Individu-individu kuat saya ini, mereka semut, seniman bela diri pilihan yang cermat. Jadi, mereka dikalahkan oleh sosok jelmaan kacangmu. Dikalahkan. Ini tidak mungkin. Mereka ini, mereka prajurit dan jenderal langit. Apalagi para seniman bela diri ini. Bahkan jika itu, untuk menghadapi kalian, itu akan mudah saja. Siapa sebenarnya kau? Diri ini adalah seorang dewa. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Abadi hanya ada dalam legenda keluarga. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat Abadi. Hai, tak terlihat bukan berarti tak ada. Tanganku bisa memetik bintang. Dengan sekali balik tangan, awan muncul. Dengan sekali putar tangan, hujan turun. Namun, dengan kekuatan kalian yang sedikit, itu memang tak terbayangkan. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Mereka yang bisa mengolah seni bela diri sudah menjadi makhluk superior. Meski seni bela diri dikuasai sepenuhnya, mengklaim kebal terhadap bahaya, ahli martial sains pemecah kekosongan, masih tidak bisa mencapai apa yang kau klaim. Ini pasti semacam seni bela diri jahat milikmu. Dan kau masih ingin menyamar sebagai Abadi. Chen Ping An, jangan anggap hanya karena beberapa trip menyergap seniman bela diri Cuku, kau bisa menyamar sebagai dewa di sini. Kau hanyalah pengguna teknik kultivasi jahat dan menjadi terlalu percaya diri. Kalau begitu, silakan coba lagi. Sepertinya, kau benar-benar menjadi sombong. Kau lupa aku guru besar bela diri. Kalau begitu aku sendiri yang akan bertindak untuk memberitahumu bahwa di hadapan kekuatan sejati, jalan bengkok atau trik jahat apapun tidak layak disebut. Baiklah, orang tua bangka. Kebetulan sekali aku sudah lama ingin memukulmu. Hati-hati. Kakak Ping An, jangan pernah remehkan lawan. Kepala Chu di level guru besar. Dia berada di puncak kekuatan. Ki pelindungnya membuatnya kebal terhadap pedang dan tombak. Sedikit kecerobohan bisa membahayakan nyawamu. Terlambat. Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Apa itu aura pelindung tubuh? Aura pelindung tubuh guru besar tak terkalahkan, bahkan di bawah level guru. Kematian saat bersentuhan. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku tinggalkan kau mayat utuh. Jadi setelah semua itu, ini saja. Lebih baik punya seni abadi perisai emas. Chen Ping An, kau sudah diambang kematian, dan kau masih bicara besar. Saat ayahku pakai aura pelindung untuk memukulmu sampai babak belur, kuharap kau masih bisa tersenyum saat itu. Karena orang tua ini, aura pelindung tubuh guru besar, kau bahkan tidak menghargainya. Kalau begitu, maukah kau bertaruh dengan orang tua ini? Taruhan apa? Menandatangani kontrak hidup dan mati, terlepas dari hidup atau mati. Jika kau menang, orang tua ini akan mundur, dan tidak akan menyerbu lagi. Jika kau tidak bisa menahan pukulan orang tua ini, seluruh keluarga Ye akan mati tragis karenamu. Kakak Ping An, kau sama sekali tidak boleh setuju. Chu Xiong Yun adalah salah satu guru besar Xia Agung. Bisa dianggap di antara tiga teratas. Kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Bahkan kakakku tidak bisa dibandingkan. Ping An, Chu Xiong Yun sudah ada di sana, di puncak alam guru besar. Kekuatannya luar biasa. Di bawah aura pelindung tubuhnya, tidak ada yang pernah selamat. Jangan termakan tipuannya. Aku setuju. Oh tidak, itu seorang guru besar. Satu pukulan telapak tangan bisa menghancurkan berlian. Ping An dengan gegabah menerima tantangan. Dia mungkin terlalu meremehkan lawannya. Kali ini, keluarga Ye tidak bisa lepas dari bencana. Ya ampun, jangan khawatir. Aku melihatnya tidak lebih dari seorang sampah dengan kekuatan tempur 5. Omong besar. Bersiaplah untuk mati. Belati milikku ini ditempa dengan 49 racun paling ampuh. Kematian saat bersentuhan. Dengan peningkatan aura. Chen Ping An, kamu pasti mati. Dia masih serang diam-diam dengan belati. Tidak. Tidak, kakak Ping An. Ping An sedang mencoba mengulur waktu untuk kita. Kita telah merugikan Ping An. Aku tahu anak ini memiliki sifat yang murni dan baik hati. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan besar. Tapi dia adalah pria yang bertanggung jawab dan baik. Kita telah mengecewakan anak ini. The film was Chu Xiong Yun, translated keluarga and Chu, narrated by Arjala, Media. pengkhianat dan licik.
tidak layak menjadi pemimpin Jianlan. Selama hasil yang diinginkan bisa tercapai, bagaimana jika itu tercela? Selanjutnya, giliran keluarga Yemu. Yi Linglan, kenapa kau tidak membiarkan kakak baik Ping Anmu datang melindungimu? Kulihat kau cukup menarik. Mulai sekarang, layani aku baik-baik. Bagaimana kalau menjadi selitku? Kau sedang bermimpi. Aku lebih baik mati daripada membiarkan binatang sepertimu diuntungkan. Yi Linglan, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau pikir kau siapa? Nona muda tertua dari keluarga Yi. Apa kau benar-benar berpikir aku memanjakanmu? Xu Xingzhou, bebaskan putriku. Kau orang tua. Apa yang kau teriakkan? Ayah, Jangan cemas. Aku akan kirim keluarga Yilmu segera. Semua ke neraka. Saat itu, kalian semua akan berkumpul rapi. kau benar-benar tidak tahu malu. Pada saat itu, Chen Ping'an mempertaruhkan nyawanya. Jika dia kalah, seluruh keluarga Ye akan dimusnahkan. Ini adalah janji pribadinya. Apa kau mencoba mengingkari janjimu? Siapa yang mengatakan itu? Kakak Ping An, kamu seperti ini adalah... Bagaimana ini mungkin? Bukankah kepalamu sudah dipenggal? Bagaimana kau bisa bicara? Siapa bilang aku mati? Sekarang giliranku. Ini tidak mungkin. Di dunia ini, tak ada yang mampu begitu. Orang yang terpenggal. Bagaimana bisa mereka hidup kembali? Kakak Ping An, kau masih hidup. Itu benar-benar luar biasa. Mungkinkah Chen Ping'an? Dia benar-benar seorang dewa. Benar sekali. Awalnya, aku ingin hidup sebagai orang biasa dan bergaul dengan kalian semua. Tapi kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Tidak ada cara lain. Aku akan berhenti berpura-pura. Aku akan mengungkapkan jati diriku. Aku seorang dewa, Xu Xingzhou. Karena aku masih hidup, mungkin aku bisa minta kalian untuk segera mati. Tidak, Chen Ping'an. Tidak, Senior Cheo. Saya buta. Tolong maafkan pelanggaranku. Saya mohon. Ampuni nyawa kami. Senior Chen, mohon belas kasihan. Kau ingin aku mengampunimu. Tapi kapan kau pernah mengampuni keluarga Ye? Kapan kau pernah mengampuniku? Karena kau tidak ingin menghadapi kematian. Baiklah. Aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Karena kau bersikeras ingin kami mati, maka kami juga tidak akan menahan diri. Keluarga Cuuku tidak takut mati. Dengan teknik kultivasi kami melindungi kami. Kami masih punya kekuatan bertarung. Bagus sekali, Chen Ping'an. Seni naga harimau keluarga Cuuku adalah teknik kultivasi legendaris di dunia ini. Ditakuti oleh semua orang. Ayahku dan aku akan melepaskannya bersama. Tak terkalahkan bahkan oleh dewa. Menembus kekosongan. Jadi bagaimana jika kau seorang dewa? Bisakah seorang dewa begitu saja mengabaikan segalanya? Benar sekali. Dewa memang lebih kuat dari seniman bela diri. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu coba metode kami. Xingzhou, ayo kita berangkat bersama. Nah, jangan terlalu sombong saat di luar. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan teknik kultivasi legendaris keluarga Cuuku. Kekuatan yang begitu dahsyat. Kakak Ping An, kau harus hati-hati. Bukan apa-apa dengan keterampilan amatir mereka. Mereka tetap tidak bisa melukaiku. Omong kosong tak tahu malu mati. Sekarang giliranku untuk menyerang balik. Aku tidak rela. Linglan, kau aman. Ping'an, kami berbicara terlalu kasar tadi. Kami salah paham padamu. Keluarga Ye minta maaf padamu. Dasar bocah, aku sakiti kakak iparmu. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Kakak ipar, aku salah. Itu salahku. Mulutku kotor. Mulai sekarang, kau adalah kakekku. Kau surga bagi keluarga Ye. Dewa keluarga Ye. Ping ada, aku buta. Terima hormatku, kau selamatkan keluarga Ye. Kau tidak boleh. Paman, kenapa The mertua harus film was hormat pada menantu? translated and narrated by M Media. Kakak Ping An, apa yang kau katakan? Kita bahkan belum menikah. Anak bodoh. Aku akan segera mengatur pernikahanmu. Menikah segera. Ibu, ayah, kalian setuju kami bersama? Tentu saja dengan pinggan yang menjagamu. Ayahmu dan aku akan tenang seumur hidup. Terima kasih, Paman dan Bibi, atas dukungan kalian. Kakak Ping An, kita akhirnya bisa bersama. Aku ingin punya banyak anak denganmu. Linglan, aku mencintaimu.